Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yandri Hili dengan NIM 20312100045, Prodi Sosiologi Agama, kelas B. Baik, di sini saya akan membawakan materi dari Agama Dunia 1 tentang etika atau susila dalam Hindu. Sekilas tentang etika dan moralitas. Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak perasaan, sikap cara berpikir dalam bentuk jamak etah, artinya adat kebiasaan. Dalam arti terakhir inilah cara berpikir terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Secara istilah, etika mempunyai 3 arti. Yang pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Hal ini bisa disebut sistem nilai, misalnya etika Protestan, etika Islam, etika suku Hinduan. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik, misalnya kode etik kedokteran, kode etik peneliti, dan lain-lain. Yang ketiga, etika berarti ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika menjadi ilmu kemungkinan etis, menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan melodis. Di sini sama artinya dengan filsafat moral. Amoral berarti tidak berkaitan dengan moral, netral etis. Immoral berarti tidak bermoral, tidak etis. Etika berbeda dengan etiket. Yang terakhir ini berasal dari kata Inggris etiquette yang berarti sopan santun. Perbedaan keduanya cukup tajam, antara lain etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan. Etika menunjukkan norma tentang perbuatan itu. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, tetapi etika berlaku baik saatmu sendiri maupun dalam kaitannya dengan lingkup sosial. Etiket bersifat relatif, tergantung pada kebudayaan, sedangkan etika bersifat lebih absolut. Ajaran susila dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, permasalahan moralitas atau etika menjadi ruang lingkup ajaran susila, yang berasal dari 2 suku kata, su yang berarti baik dan sila berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Dalam hal ini, maka etika dalam agama Hindu dikatakan sebagai ilmu mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan manusia. Pada dasarnya, etika merupakan rasa cinta kasih, rasa kasih sayang, di mana seseorang yang menjalani dan melaksanakan etika itu karena ia mencintai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Etika menjadikan kehidupan masyarakat menjadi harmonis karena saling menjunjung tinggi rasa saling tolong-menolong. Tujuan ajaran susila dalam agama Hindu antara lain: yang pertama, untuk membina agar umat Hindu saat memelihara hubungan baik, hidup rukun dan harmonis di dalam keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, untuk membina agar umat Hindu selalu bersikap dan bertingkah laku yang baik kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Yang ketiga, untuk membina agar umat Hindu dapat menjadi manusia yang baik dan berbudi luhur. Yang keempat, untuk menghindarkan adanya hukum rimba di masyarakat, di mana yang kuat selalu menindas yang lemah. Dasar-dasar moralitas dalam Bhagavad Gita. Bhagavad Gita merupakan Upanishad yang terdiri atas Brahma, Vidya, dan Yoga Sastra, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Walaupun kitab ini terdiri atas 18 bab dan 700 sloka, tetapi pada intinya mengandung 5 tema ajaran, yaitu tentang Brahman atau Tuhan, Atma
Atman atau hidup, prakarti atau material, kala atau waktu, dan yang terakhir karma atau perbuatan. Brahman dijelaskan sebagai kenyataan utama, satu tiada duanya, di luar batasan nama dan rupa, tanpa sifat, tanpa permulaan, pertengahan, dan akhir. Brahman juga dikatakan sebagai kebenaran yang tidak berubah, di luar batas ruang, waktu, dan sebab akibat. Agar dapat dipercaya, maka Brahman tidak terbatas mewujudkan dirinya sebagai alam semesta dan makhluk hidup melalui mayanya. Ini dikatakan sebagai Isvara Brahman. Tuhan Yang Maha Esa juga dijelaskan sebagai pengendali, artinya segala sesuatu bekerja di bawah kehendak dan perintahnya. Ketika menjadi hidup dan hidupnya segala makhluk, Brahman disebut Atman. Ruang tercipta ketika manusia dan makhluk hidup lainnya mendapatkan badan. Waktu tercipta ketika manusia mulai berpikir. Penyebab yaitu karma atau perbuatan tercipta ketika manusia dibatasi, artinya kita memberikan pelajaran tentang apa itu Tuhan, apa itu makhluk hidup atau jiwa, apa itu manifestasi alam semesta, dan bagaimana alam semesta dikendalikan oleh waktu, serta bagaimana kegiatan atau karma para makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia adalah ilahi. Sifat sejatinya adalah Atman, tak terbatas, abadi, suci, identik dengan Brahman. Tujuan kehidupan manusia adalah untuk menyadari kemahakuasaannya, dan tujuan agama adalah untuk mengajar manusia bagaimana memanifestasikan kemahakuasaannya dalam dirinya. Jadi ajaran ini hanya dapat dipahami berdasarkan Pancasrada, yaitu keimanan Hindu terdiri dari Brahman, Atman, Karma Paha, Punarbawa, dan Moksha. Ajaran Karma Paha merupakan kontrol dari manusia untuk selalu melakukan dan menanamkan perbuatan-perbuatan baik yang berguna untuk memperbaiki kehidupan sebagai hakikat dan tujuan utama manusia dilahirkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Sarasamuccaya bahwa menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara atau lahiran dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Sebaliknya, manusia yang jahat dilahirkan dengan memiliki sifat-sifat raksasa diuraikan dalam Gita 17 ayat 4 ke 16 ayat 4 sampai 20 sebagai berikut. Dalam sloka 4 disebutkan bahwa berpura-pura, angkuh, membanggakan diri, marah, kasar, bodoh. Dalam sloka kelima disebutkan bahwa sifat-sifat ilahi dipandang sebagai jalan yang menyesatkan atau jalan menuju keterikatan. Dalam sloka 6 dipertegas lagi mengenai keberadaan dua jenis manusia, yaitu yang suci atau mulia bersifat devata dan yang jahat bersifat raksasa. Dalam sloka ke-7 dijelaskan bahwa yang jahat tidak mempengaruhi apa yang tidak boleh dilakukan dan tidak memiliki kemurnian kelakuan baik dan benar. Dalam sloka 8 dijelaskan bahwa mereka mengatakan dunia ini tidak nyata, tanpa dasar moral, tanpa Tuhan, yang timbulnya hanya karena hubungan yang disebabkan oleh hawa nafsu birahi lainnya tidak. Dalam sloka 9 dikatakan bahwa jika yang rusak dengan pengertian picik timbul karena pandangan yang teguh, ini menimbulkan perbuatan keji yang menonjol untuk memusnahkan dunia sebagai musuhnya. Akan tetapi bila manusia berjalan di atas jalan nafsu dan keserakaan, maka ia akan menghadapi oposisi dari pihak lain karena ia berjalan di jalan yang salah. Jalan yang salah ini berarti bertentangan dan berlawanan dengan Dharma sebagai hukum kebenaran abadi. Swami Vivekananda menyatakan bahwa Dharma sebagai hukum ini tidak tampak, tetapi senantiasa hadir dan berkuasa di dalam alam semesta ini. Hukum ini yang akan membuat manusia meletak dalam kemarahan yang dahsyat, membenci dan menyerang secara brutal terhadap mereka yang berada dalam oposisi. Selama dikuasai oleh kemarahan, yakinlah bahwa manusia sedang dalam keadaan diikat erat-erat oleh nafsu indrawi,
dan objek-objek duniawi. Dan ini berarti perjalanan sedang melaju dengan cepat ke neraka yang dalam dan gelap. Untuk itu kitab suci hendaknya dijadikan pedoman dalam berpikir, berujar, dan berperilaku. Seperti dijelaskan dalam kitab 16 ayat 23 dikatakan bahwa ia meninggalkan ajaran kitab suci dan berada dalam pengaruh nafsu keinginan tidak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan, dan tujuan tertinggi. Ditegaskan pula, bila sudah mengetahuinya jangan dibiarkan berhenti hanya sebagai pengetahuan saja dalam wujud konsep-konsep atau teori-teori belaka. Pengetahuan kebenaran kehendaknya dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata untuk mendapatkan makna dan artinya yang luas dan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu, kita menyarankan agar manusia selalu bekerja dan secara terus-menerus berada dalam kerja yang didasari oleh pikiran dalam pengetahuan yang benar. Dengan demikian, seluruh perbuatan telah berubah menjadi pengabdian yang tinggi dalam batasan bakti yang tulus dan sungguh-sungguh, yaitu yatya. Ini yang dikatakan sebagai tindakan atau perbuatan yang berdasarkan tuntunan kitab suci, dan perbuatan seperti ini juga dikatakan akan mengantarkan manusia sebagai sampai pada tujuan tertinggi, yaitu realisasi diri. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam kita ditemukan dasar-dasar moralitas yang dalam untuk pernyataan positif teridentifikasi melalui sifat-sifat manusia yang mulia, akan tetapi dalam bentuk pernyataan negatif teridentifikasi melalui manusia yang jahat. Terima kasih. Salam sejahtera.